Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan firman Tuhan, sehat walafiat untuk menyelesaikan tugas dan panggilan kita masing-masing. Saudara-saudari, hari ini kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai 6. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air dan berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian Ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, hari ini Injil Lukas kembali memberikan satu gambaran tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menganggap menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat adalah suatu kerja, sedangkan menurut mereka pada hari Sabat tidak boleh bekerja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mau memberikan kita satu gambaran bagaimana Allah hadir dalam kehidupan manusia untuk membawa manusia kembali kepada martabat kemanusiaannya. Allah ingin agar manusia memahami bahwa hal yang paling utama di dalam kehidupan ini adalah untuk memanusiakan manusia, untuk senantiasa mengangkat martabat manusia dari keterpenjaraan, dari keterbelengguan dan teristimewa, dari sengsara dan sakit. Tuhan Yesus hadir sebagai Allah yang menyelamatkan. Ia hadir dengan kasih dan cinta yang luar biasa. Ia membebaskan orang-orang yang membutuhkannya, teristimewa orang sakit yang mengalami busung air. Berhadapan dengan situasi di mana Yesus menyembuhkan seorang sakit busung air pada hari Sabat, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kembali memperhatikan Yesus agar mereka mampu menyalahkan Yesus atas perbuatannya. Tapi Yesus sekali lagi mau menegaskan, aturan penting, tapi di atas aturan ada hukum yang terpenting, yaitu hukum kasih, hukum cinta yang ingin dinyatakan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang yang hadir pada saat itu. Cinta kasih merupakan inti, ciri Allah untuk menyelamatkan manusia. Cinta kasih merupakan gambaran Allah yang ingin hadir di dalam diri setiap orang. Dan Allah ingin manusia memahami cinta kasih Allah di dalam hidupnya. Yang berikut, kisah hari ini mau mengingatkan kita, aturan-aturan yang ada di sekitar kita hendaklah tidak menjadi jurang, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menyatakan kasih dan menyelamatkan orang lain. Aturan harus senantiasa menuntun setiap orang untuk memahami bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan setiap manusia. Aturan hadir untuk senantiasa menolong, membantu manusia hidup di dalam kebenaran dan kebahagiaan.
bukan sebaliknya. Aturan menjadi jurang bagi manusia untuk merasakan kebaikan, cinta, dan teristimewa, kebebasan, dan keselamatan. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah di dalam hidup kita, ketika kita berhadapan dengan aturan-aturan, hendaklah kita selalu melihat bahwa di atas segala-galanya, hukum cinta kasih harus yang menjadi utama ketika kita berhadapan, ketika kita menyusun, ketika kita menjadi pelaku dari sebuah aturan. Tuhan Yesus hari ini mengingatkan dan mengajak kita, hiduplah di atas dasar cinta yang benar, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Keselamatan merupakan tujuan Allah, maka setiap orang dipanggil untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan, untuk membawa setiap orang mengalami kasih Allah, dan untuk membiarkan setiap orang menjadi perantara kasih Allah bagi sesama. Semoga melalui Injil Lukas hari ini, kita semua yang merasa sakit disembuhkan, dan kita semua yang mungkin seperti ahli Taurat disadarkan bahwa Tuhan Yesus ingin agar kita semua memahami bahwa kasih Allah jauh lebih besar daripada aturan-aturan yang mengikat dan membatasi manusia untuk mengalami keselamatan. Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya, dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.